Positif, Assalamualaikum. Hai semua Sobat Positif. Gimana kabarnya hari ini? Happy dong ya pastinya. Kalau lagi nggak happy nih alias bad mood hari ini, dirinya di-refreshing dulu supaya Sobat Positif bisa kembali semangat lagi. Dan ya, hari ini seru banget karena saya bakal seru sharing bareng sama yang spesial nih. Bareng partner saya, Debo. Saya mau nyapa Debo dulu. Hai Debo, kumaha damang? Alhamdulillah, Abdi Damang, Ibu. Kumaha Ibu Damang? Udah. Udah, bahasa Sundanya segitu aja ya. Soalnya saya cuma bisa itu doang. Ya. Dan satu lagi nih yang spesial juga bakal sharing everything about his life ya. Dia si mandiri, si pekerja keras, baik hati dan gak sombong, rajin menabung. Kurang apa lagi coba? Kurang jodoh kayaknya ya. He is Ahong. Hai Ahong, apa kabar anak ganteng? Halo Ibu, baik semuanya. Halo semua Sobat Positif yang ada dimanapun kalian berada. Ini ceritanya ya Sobat Positif, si Ahong sama Debo ini sahabat dekat. Sahabat dekat ya, sahabatan kan ya, bukan something wrong gitu kan ya, bukan yang terlarang gitu kan. Terus yang serunya lagi nih Sobat Positif, jadi yang kita record hari ini itu juga bakal bakal diupload juga di YouTube-nya Diri Positif. Makanya nanti nonton juga. Nih saya kayak mati lampu deh, kayak Nasar deh, Opa Nasar Kiyowo. Habis kayaknya tuh kayak mati lampu gitu. Yaudah ya langsung aja kita ngobrol. Ahang, kita ngobrolin apa nih yang seru nih? Mulai dari mana? Ini aku atau gua nih enaknya nih? Aku aja ya. Ya kalau mau sopan sih aku aja. Ya kalau keceplosan gue nya nggak apa-apa. Kayak biasa Dev, kita kan suka keceplosan ya Dev. Kita kan sebenarnya guru sama siswa tapi kayak berasa teman sepergaulan. Jadi kadang suka keceplosan. Berasa seumuran ya, padahal beda jauh. Iya, padahal rambut Eko udah ubanan nih karena ketutup jilbab aja. Apa yang enak nih? Rambut saya ubanan tapi umur saya masih muda. Itu malu banyak pikiran kayaknya, banyak beban hidup ya. Apa nih yang enak yang diobrolin nih? Yang enak tuh ini anak zaman sekarang tuh nggak tahu ataupun memang belum tahu dalam keadaan galau itu tuh sebenarnya dia lagi di fase quarter life crisis. Nah mungkin itu seru tuh karena banyak yang kayak gue mau jadi apa ya, gue mau kuliah apa ya, gue mau gimana ya abis kuliah atau abis SMA gue mau gimana karena kan masih terbawa arus kan, mau jadi yang gimana, ikut arus mana, mau yang gimana jadi ikut arus mana. Jadi kayaknya seru sih ngebahas tentang quarter life crisis. Kayaknya lu doang deh yang ngalamin itu. Debo kayaknya enggak, santai aja dia hidupnya. Kan saya mas bisa mungkin Debo tidak merasakan karena kan ada orang yang peka dalam keadaan dirinya, ini tuh lagi masa ini gitu. Emang kadang-kadang tuh kayak kamuflase sih nggak terlalu kelihatan. Banyak kok yang suka tanya ke teman-teman, tahu nggak sih quarter life crisis apa? Enggak gitu. Cuman bahasa kitanya mah galau aja gitu loh Bu, tentang masa depan. Galau ya. Gitu. Tapi saya mau nanya deh, kan kalian berdua deket banget nih, lengket banget gitu, kayak apa tuh namanya, kembar siam. Kembar siam. Ya Allah, jauh. Kan kalian deket banget. Ahong, kamu tau gak sih masalah pribadinya Debo? Jangan dong. Enggak, ya jangan yang rahasia banget. Apa yang kamu tahu masalahnya Debo? Kan kita ngomongin quarter life crisis kan. Kamu tau gak masalahnya Debo? Deb, usia berapa sekarang Deb? Coba jujur. 40. 24. Hah? 40. Mana ada cowok 22 cowok. Coba nih Sobat Positif, kalian perhatikan muka kita bertiga ya. Kira-kira mana yang kelihatan lebih tua? Ya, saya, Debo, atau Ahong ya. Coba kalian bisa lihat ya perbedaan usianya, tebak gitu. Ini saya kira-kira usianya berapa, Debo berapa, Ahong berapa. Pasti sebagian besar bilangnya Debo aja udah encok tuh kan. Debo encok, lo habis ngapain Deb bisa encok? 12 jam depan komputer. Ya lo gitu doang. Situ baru nyusun skripsi ya. Baru nyusun skripsi. Ahong baru bikin tugas akhir. Tesis ya. Sombong nggak tuh? Setidaknya bisa ekstensi. Setidaknya saya mengerjakan
skripsi plus tugas Ibu Ade Zoraya 4 NIT. Bukannya gampang ya, Bu? Ya katanya sekarang kalau kuliah online tuh ya kayak dipermudah gitu sidangnya. Kamu mah ngerasain ini ya, ngerasain apa namanya? Bimbingan Alhamdulillah pasti sidang langsung ya. ngerasain Tos dulu lah kita. Tos dulu. Kita mah ngerasain si Debo mah ini anak online. Saya bukan Esikom, sarjana COVID. Kok kita jadi ngebully sih? Kan kita ngomongin ini quarter life crisis, bukan bullying. Cepetan Ahong ceritain masalah apa yang kamu tahu tentang Debo. Yang sekarang sebenarnya sama Boy. Yang paling ngenes. Jangan ngomongin jomblonya ya. Buset. Yang lain. Gak tahu-tahunya. Biasanya tuh, bukan biasanya sih, ini general aja ya, maksudnya nggak terperinci masalahnya. Sebenarnya kalau masalah pribadi Debo itu ada di masalah dengan keluarganya gitu. Dan skip nih, silakan Debo yang melanjutkan. Aku nggak tahu ya Deb, kalau kamu udah ceritain tentang your family, ya kan? Iya. Nggak tahu ya Ahong ya? Saya udah tahu Ahong. Debo udah cerita. Tahu saja Bu. Tahu apa? Tahu. Terus kamu masalahnya. Kamu menyaksikan keterpurukan Debo nggak? Iya, nyaksiin. Perlu gue ceritain nggak, Bo? Ceritain. Dia ngapain aja? Nah itu tuh. Dia waktu nge-podcast ya. Jadi gini, Ahong, kemarin, beberapa waktu lalu, Debo itu nge-podcast bareng saya, ya, ngomongin tentang broken home. Sebenarnya bukan broken home, tentang kuliah yang niatnya, awalnya tanda kutip, niat buruk gitu kan, karena ketemu sama teman-teman sefrekuensi, yaitu sama-sama yang broken home gitu. Tapi nggak tahu saya, dia nggak cerita tentang keterpurukan dia ngapain aja tuh nggak tahu. Coba kita dengar ya, dari Ahong. Dia terpuruk ngapain waktu itu? Sebenarnya Debo tuh terpuruk, tapi nggak yang gimana-gimana Bu ya, nggak terlalu ekspresi banget sih, kayak yang galau, yang nggak makan. Jadi kayak just let it flow aja gitu loh Bu, karena kan masih YOLO kan Bu. Jadi kayak ya udah ada masalah ya udah gitu aja, kayak cukup tahu dan buat pelajaran aja. Jadi bukan yang merengek, nangis, galau di kamar gitu. Kuat. Jadi dia nggak nangis. Enggak dong, itu hanya untuk orang-orang lemah. Masalah Anda menangis, kerjain, stupid. Selesaikan masalah-masalah Anda. Jangan menangis, menyesali. Selesaikan. Nggak penting ya Bu, nggak penting ya Bu, orang tua mah yang penting mah duit ya Bu ya. Beban nggak di kamus saya Bu, nggak ada istilah beban orang tua. Adanya beban anak. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau zaman sekarang kan, beban orang tua nih, belum beres kuliah, belum nyari kerja, belum apa. Kalau saya kebalikannya, bukannya beban orang tua, tapi malah beban di anak gitu. Kamu ngerasa bahwa kamu jadi beban buat orang tua gitu, maksudnya itu? Atau gimana? Orang tua menjadi beban saya. Orang tuanya beban. Orang tua. Karena tuntutan. Ya. Betul. Karena tuntutan. Emang orang tua kamu nuntut apa sih, Ahong, kalau boleh tahu? Sebenarnya bukan nuntut sih, Bu. Ini cerita kapan dulu nih? Cerita kamu SMA atau cerita kamu kuliah? Dari kuliah sih sampai beres dan sampai kerja sekarang gitu. Jadi kan mama kan meninggal 2017. Nah, terus tuh selang waktu nggak nyampe setahun sih. Ya, nggak nyampe setahun. Itu kan nikah lagi kan. Bulan 2018 bulan Agustus. Nah, sebelum itu pun memang jajan mingguan saya tuh udah dipotong kan. Kayak awalnya dari berapa, terus dicicil 2 kali, 3 kali kan. Terus untungnya alhamdulillahnya ada freelance. Jadi setiap kurang tuh kayak malas minta gitu loh. Jadi saya tuh orangnya playing victim gitu loh Bu. Jadi saat kondisi saya harus mengeluarkan ultimatum saya akan keluarin kayak, inget gak kan gak pernah minta uang.
selama ini nyari uang sendiri gitu. Jadi sekarang kalau mau minta boleh dong gitu. Jadi ada unsur playing victim dan sindir menyindir. Jadi kayak kita punya kuncinya gitu. Apakah itu tanda bahwa kamu nggak deket sama keluarga kamu sampai harus seperti itu? Sebenarnya deket, tapi memang bukan ini loh Bu, nggak ada tradisi yang sweet gitu loh, yang kayak hari ini ada apa gitu, kayak how's your day gitu, kayak kenapa Nggak ada yang apa, jalan bareng gitu, nge-mall bareng gitu, nggak? normal bareng, tapi ya emang nggak sweet kayak keluarga-keluarga yang sekarang gitu loh, yang ulang tahun, yang gimana kayak selamat hari ayah, selamat hari ibu, yang gitu-gitu tau nggak sih Bu? Kayak yang Nggak, itu udah nggak ya? enggak. Dan saya orangnya justru pengennya kayak gitu. Makanya saya kadang-kadang mengumpulkan sebuah playing victim biar kayak, kan keluarga orang kayak gini, kenapa kita nggak kayak gini gitu. Sebenarnya intinya dari cerita yang awal tadi, yang saya bilang uang jajan dipotong itu, jadi kayak kesel aja gitu loh Bu. Memang sih namanya adil kan nggak harus sama. Tapi seenggaknya sampai saya beres kuliah tuh finansial tuh aman gitu loh Bu. Ini kan finansial kan nggak aman gara-gara 2018 nikah lagi. Terus beli mobil kan, istilahnya kayak buat jalan berdua kemana-kemana. Jadi kayak, kok jadi egois sih? Maksudnya gini, saya nggak minta dilahirin. Yang mau punya anak siapa? Kenapa nggak diselesaikan, nggak dituntaskan kewajibannya sampai beres kuliah gitu. Ini tuh belum beres kuliah aja, udah nyari uang sendiri. Maksudnya saya bersyukur sih gara-gara hal itu, jadi saya bisa kayak sekarang. Tapi maksudnya kalau kayak gitu, kenapa? Apa ya? Sekarang suka kesel sih gitu, kayak gue tuh nggak minta dilahirin dari lo berdua, lo yang pengen punya anak dari Allah gitu. Terus kenapa setelah anak ini tumbuh baik, nggak pernah macam-macam disia-siakan gitu. Jadi karena sih mikir, kok selama ini jadi orang baik malah kayak be aja ya gitu, kayak nggak ada appreciate-nya, nggak ada penghargaannya, nggak ada sesuatunya gitu. Makanya kadang-kadang kayak, ya udahlah sekarang yang penting karena alhamdulillah udah kerja, jadi kayak ya udah masing-masing aja sih Bu, kayak ya ketemu saya hello, tetap ngobrol sih, tetap ada deep talk, tapi paling intinya kayak kerja nikah, punya rumah gini. Jadi memang fokusnya papa tuh lebih ke pendidikan, kerja, nikah, lepas tanggung jawab. Jadi lebih ke situ sih Bu. Jadi ke batin, ke perhatian kayak gitu sih, nggak terlalu yang mendalam, kayak sebatas ya standar lah Bu gitu, nggak yang bener-bener deep talk kayak gimana mau kuliah apa, Ali mau jurusan apa, enggak, ini mah kayak yaudah terserah mau ngambil apa kuliah, papa mah dukung aja. Maksudnya nggak ada discuss dulu, nggak ada debat dulu untuk memutuskan gitu. Jadi kayak ya udah gitu, punya anak cuman duit sampai beres kuliah gitu. Itu juga beres kuliah jajan udah empot-empotan sih Bu. Jadi kayak gini, mereka sih sebenarnya mensupport, tapi supportnya ya biasa aja gitu. Ya. Nggak yang peduli, caringnya tuh nggak lebih gitu. Cuma betul, ya sekedarnya aja gitu ya. Tapi kamu beneran ini, apa namanya, orang tua kamu sama sekali nggak pernah ngasih uang jajan ke kamu? Pas kuliah? Mulai seret itu waktu semester 5. Itu tuh lagi krisis-krisisnya. Maksudnya dalam artian lagi banyak tugas, lagi banyak liputan, ngeprint laporan, bikin TA. Ya itu maksudnya di saat itu memang finansial keluarga kamu lagi bermasalah atau gimana? Sebenarnya enggak sih Bu, karena itu tuh mau mendekati hari pernikahan si papa, tapi nggak tahu sih ya. Cuman intinya range-nya gini. Dulu biasanya 500, terus kayak turun 4,5, 400, 3,5, 2,5 gitu. Terus mentang-mentang anaknya udah tahu punya freelance, jadi kayak ngasih setengah aja, kan dia udah kerja gitu loh Bu. Padahal saya minta keadilannya cuman seenggaknya sampai beres kuliah dulu gitu. Maksudnya kan saya lumayan freelance, saya tabung buat bertahan hidup pas saat nyari kerja gitu. Ini kan jadi saya uang freelance buat kepake sehari-hari gitu loh Bu. Maksudnya kan kalau dikasih full, saya kan bisa nabung dari freelance buat kedepannya. Kalau kayak gini kan jadi nggak punya tabungan. Gitu sih Bu. Kamu nggak pernah minta?
kadang minta, kadang males gitu loh Bu, kayak playing victim, kayak apa ya, nanti gue tunjukin kalau gue bisa gitu, gue nggak bakal minta duit lu, gue malah ngasih ke lu gitu. Kayak dibilang show off sih iya, tapi jadi motivasi sih Bu, kayak bangga aja, kayak ini loh gue umur segini nih udah bisa ngajak lo makan di resto segini gitu. Sedangkan kayak bukan membandingkan sih ya, kayak lifetime orang kan memang berbeda, cuman kan lifetime kayak apa, dua kakak saya kan berbeda-beda kan, ada yang 7 tahun, dua-duanya 7 tahun kuliah. Saya kan sesuai dengan timeline hidup, SD, SMP, SMA, kuliah. Gara-gara COVID setahun nganggur, alhamdulillah Desember 2020 kan kerja. Jadi kayak nggak terlalu gap yang banget gitu sih, karena corona aja sebenarnya gitu. Jadi kamu sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, kamu kayak yang ngebanggain diri sendiri gitu atas apa yang kamu dapatkan selama ini secara mandiri gitu kan, disupport betul. Tapi ya supportnya yang cuma ala-ala doang, tapi itu juga yang nggak bikin kamu ngedown gitu ya. Terus quarter life crisis yang kamu alami itu yang di mananya? Waktu itu benar-benar ngerasa bingung tuh karena gini Bu. Kasihan si Debo nggak diajak ngomong. Deb, ngomong dong Deb. Nanti saya akan kaitkan ke ini Fikri Fauzan yang terhormat SIKOM. Gitu. Oh dia emang udah SIKOM, belum sidang kali? Udah sidang belum? Belum kan? Apa Bu? Aminin aja apa sih Bu? Amin ya robbal alamin. Lanjut cerita lagi yang tadi. Nah, jadi intinya dulu ngerasa nyawa banget tuh gara-gara pas setelah mama meninggal tuh papa ngapel apa kayak pacaran lagi gitu loh, dan kan namanya lagi lost gitu ya Bu. Terus kayak di rumah kosong. Itu kan lagi bulan puasa kan, Januari apa bulan Juni apa Juli sih 2018 ya lupa. Nah, nikah itu kan Agustus. Nah, itu dari 2018, 2019, 2020 itu saya di rumah sendirian 2 tahun. Benar-benar sendirian, yang dulu tuh saya selalu takut sama geluduk, sama gelap. Sekarang saya takut cuma sama orang, takut ada yang maling ke rumah. Itu benar-benar kayak, ini gue apa sih gitu. Ya maksudnya bersyukur sih dikasih tempat tinggal, cuman kayak, kenapa gitu, maksudnya pada masing-masing hidup. Oh maksudnya gini toh hakikatnya keluarga. Kalau udah dewasa masing-masing, sama sekali nggak ada keep in touch gitu loh. Yang dulu janjinya bilang papa kayak, ya nanti di stokin nugget ini sabun ini, lama-lama sampai sekarang nggak ada gitu. Terus ya bingung aja sih, kayak 2 tahun di rumah sendirian gitu, rumah besar ya cukup besar lah untuk seseorang yang di dalamnya gitu kan. 2 tahun tuh bikin mikir sih kayak, ya kalau lu mau maju, lu mau bahagia, lu nggak bisa ngeharapin orang gitu. Makanya sampai sekarang tuh belum get in relation tuh kayak, kalau gue sendiri masih bahagia, kenapa gue harus sama orang lain dulu gitu loh. Kecuali memang bener nemu yang partner yang pas, yang saya merasa, oh saya bahagia sama dia nih, ataupun bener-bener ada impact yang dahsyat yang berasa di saya gitu. Ya mungkin bakal get in relation sih gitu. Tapi intinya sekarang sih pengennya mapan dulu aja sih Bu. Kayak mapan, nyenengin diri dulu, self reward terus, kayak lagi pengen beli apa, dan beli baju, beli apa. Jadi kayak biar menghilangkan luka-luka lama itu sih Bu, ceritanya healing dengan usaha keras kamu ya. Tapi udah ngerasa apa yang kamu lakukan selama ini, udah ngerasa benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu nggak? Banget, karena saya dulu 2020 corona awal, saya bilang waktu sholat ini, ya Allah, awalnya gini Bu, saya sebelum corona, saya daftar kerja, interview sampai user itu di RTV, tapi saya nggak serak, saya berdoa, ya Allah, gak pengen deh jadi PA di TV, kayaknya kurang deh gitu kan, production assistant, maksudnya bukan passion saya banget. Terus pas corona, ya Allah, pokoknya nggak apa-apa deh kerja jauh di Jakarta naik kereta PP, yang penting sesuai passion, pride-nya tinggi, biar kayak pas orang tahu anaknya kerja di mana Pak, di sini. Jadi kayak sombong tapi terselubung membanggakan orang tua gitu loh Bu. Gimana ya? Saya menyombongkan ke orang tua, tapi orang tua tuh kalau ditanya sama orang tuh bangga akan anaknya, jadi kayak merasa bersalah gitu loh Bu. Oh iya saya terlalu ini sama anak saya, padahal anak saya tuh kayak gini. Saya tuh pengen bikin kondisi kayak gitu tau Bu sebenarnya. Kayak iya kayak kenapa disia-siain dari dulu ya gitu loh Bu. Emang passion kamu apa kalau boleh tahu? Aku fashionnya lebih ke
videographer, video editor, terus sosial media sedikit, sama lebih ke MC sih. Jadi pas tempat sekarang itu, ya alhamdulillah kepake semua. Dan gara-gara di CV ada MC, ya sempat jadi MC juga. Jadi kayak bener-bener kerja untuk hidup. Hidup untuk bekerja. Bukan kerja untuk hidup. Bedain. Emang kalau boleh tahu kerjanya di mana sih sekarang, Ahong? Aku kerja di ini PT Diandra Promosindo. Dia itu punya event motor namanya Indonesian International Motor Show. Itu kita salah satu helaran pameran terbesar di Indonesia otomotif di J-Expo Kemayoran. Dan kemarin kamu kita bisa nembus di sana? Itu berkat relasi teman-teman, saya menjaga walaupun saya punya teman deket-deketan. Pernah nggak sih kamu ngerasa takut gitu waktu kamu lagi ada di fase quarter life crisis tadi? Takut, khawatir, cemas, semua ada. Kayak ini apa ya, kedepannya tuh kayak teka-teki apa lagi nih gitu. Terus kayak, ini gue tua nanti kebeli rumah nggak ya? Tua nanti gue kebeli mobil nggak ya? Anak gue nanti kalau gue nanti punya anak, bisa nggak ya kuliahnya lebih dari gue gitu? Bisa nggak ya gue biayain? Terus kayak banyak deh Bu pikiran kayak gitu. Terus sekarang ditambah lagi udah kerja gini, mikir gaji segini bisa beli rumah nggak ya? Bisa beli mobil nggak ya? Bisa beli ini nggak ya? Bisa nikah di gedung nggak ya? Bisa ini nggak ya? Jadi makin mikir, tapi kayak ya udah mungkin nanti ada tahapnya buat naik level ataupun naik gaji dengan kuliah lagi gitu sih Bu. Jadi sebenarnya quarter life crisis yang kamu alami sebenarnya cenderung untuk diri sendiri gitu, bukan ngebanding-bandingin sama orang lain ya? Iya. Lebih untuk diri aja gitu. Nanti bisa punya mobil sendiri nggak, motor sendiri kayak gitu ya. Lebih ke situ, bukan yang kok gue nggak bisa sesukses dia, atau misalnya kok gaji gue nggak segede dia, bukan itu ya? Bukan, karena sukses itu ada jalannya masing-masing gitu loh. Oh, berarti misalkan, mindset kamu dari awal udah begitu? Kan tahu Bob Sadino nggak? Bob Sadino itu kan nggak sekolah kan, dia cuma sampai SD doang apa SMP lupa. Tapi dia bisa sukses kan, SD doang kan. Terus banyak yang bilang kayak gini, ngapain sekolah? Bob Sadino aja nggak sekolah bisa sukses. Ya semua orang nggak memiliki keberuntungan atau faktor luck sebesar si Bob Sadino. Yang penting kita ya udahlah ikutin jalur aja sih hidup gitu, kayak normalnya aja, sekolah, pendidikan, kerja, upgrade diri, improve. Pasti bisa kok kebeli rumah atau kebeli mobil, amin gitu sih. Lebih kayak menikmati prosesnya aja sih. Mungkin kan di umur segini dengan gaji segini, menurut orang yang gajinya 8 atau 12 ke atas kan kecil, tapi kan kalau saya lihat ke bawah itu kan gede banget. Saya suka mikirnya kayak gini Bu, saya kan pakai asisten rumah tangga. Dia itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, seminggu 2 kali, untuk mendapatkan gajinya sebesar 500.000 gitu kan. Terus saya 22 hari, berapa kali lipatnya? 5 kali lipatnya dari gaji dia. Terus kayak, ya udah bersyukur aja. Kayak apa ya, lihat ke bawah juga, lihat ke atas sebenarnya buat kayak, kalau orang kaya tuh enaknya gini ya, jadi kayak lebih bukan bukan kayak bikin diri kita nggak mau improve, justru kayak lihat ke bawah, kita masih di level yang cukup, lihat ke atas, kalau mau kayak dia berarti kita harus naik, bukan berarti sekarang kita kekurangan gitu loh Bu. Di tahap kayak yang cukup aja gitu loh saat ini tuh sebenarnya gitu. Karena kan belum nikah juga, masih belum ada tanggungan apa-apa. Kalau saya tuh saya tuh ngeliat ke atas itu orang-orang yang di atas saya ya, itu tuh sebenarnya untuk memotivasi saya. Saya tuh dari dulu tuh kayak yang pokoknya kalau dia bisa, saya juga pasti bisa gitu. Nah kalau lihat ke bawah itu tuh lebih cenderung biar saya tuh bersyukur. Nggak ngedown gitu, bahwasanya ada orang yang lebih susah dari saya tapi mereka tetap berusaha. Jadi usahanya si mereka inilah yang saya ambil gitu, sehingga saya tetap termotivasi. Makanya itu mindset itu penting ya. Nih Debo ya, kamu kan berteman dengan orang yang pengalaman banget dan yang lagi punya pengalaman ya. Kalau kamu kan punya pengalaman tapi masih harus di-upgrade gitu.
Jadi ya itu asam apa manis apa sih pepatah asam manis Manis, apa sih itu pahit. masakan nih. Asam manis pahitnya udah terasa. Nah, manis pahitnya Manis sepah kehidupan. dibuang. Itu mah namanya kamu ditinggalin. Oh, Jadi kayak ini apa namanya? Kayak roda berputar gitu. Mungkin saat ini Ahong lagi ngerasa ada di roda di atas ya kan, mungkin Debo lagi di tengah-tengah karena lagi berusaha gitu, saya juga lagi ada di tengah-tengah gitu. Ya itu ketika kita ada di roda atas ya pokoknya lo harus siap jatuh aja, siap nggak tahu kapan harus ada di roda paling bawah. Maka itu penting kita harus melihat orang yang di atas kita sama orang yang di bawah kita, bahwa mereka tuh saling keterkaitan dengan kita sehingga kita tuh tetap termotivasi gitu. Betul. Sama tujuan dan niatnya tuh untuk apa bekerja, untuk apa mendapatkan uang gitu. Tapi kamu pasti punya banyak banget teman yang udah sukses duluan dong. Banyak, ada yang seusia kamu ya, yang seusia kamu. Iya. Gajinya udah 12 juta, saya langsung cengok. Kalau udah lowongan masukin gue demi Allah fix. Ini nggak pernah minder nggak sama teman-teman kamu yang udah sukses duluan? Enggak, karena kita memiliki bidang masing-masing. Walaupun gaji saya nggak sebesar mereka, tapi pride kantor mereka dan kantor saya juga cukup sama gitu. Jadi kayak ya udah, cuma beda di gaji aja kok gitu. Jadi nggak minder ya? Enggak sih. Justru saya lebih minder tuh sama orang yang pinter, Bu. Kenapa kan kamu pinter juga? Gak tahu ya. Gak tahu sih, kayak udah ngecetak di dalam saya tuh kayak kalau pinter tuh ya akademis, bukan yang non akademis. Gak tahu gimana. Kayak lebih punya, kayak lebih presisius orang yang di akademik gitu loh, kayak IPA, MTK, ekonomi gitu loh. Kalau Debo, kamu pernah nggak ngebandingin diri sama orang lain? Ini jangan orang lain yang ngebandingin kamu sama yang lain ya, tapi kamunya sendiri gitu. Pernah nggak? Enggak. Santuy aja kayaknya ya kalau kamu ya. Enggak pernah ngebandingin. Soalnya aku tahu. Tahu apa? Ya tahu porsi aku gimana. Jadi nggak ada yang bisa dibanding, nggak ada yang bisa dibandingin. Ngapain dibandingin gitu? Nih, sekarang kita tes dulu, Deb. Kamu tuh ngerasa punya banyak kelebihan atau punya banyak kekurangan? Banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Bentar, dulu satu-satu. Taruh. Kamu lebih punya banyak kekurangan. Coba deh sebutin kelebihan kamu. Jangan physically ya, yang lain. Apa kelebihan kamu? Bisa membuat storytelling tapi out of the box gitu. Terus bisa. Suara kamu kurang jelas, Deb. Bisa buat storytelling kayak misalkan lagi pengen bikin superhero atau apa kayak story komik gitu, sama punya ide konten segala macem, tapi bingung gitu. Dua kelebihannya terus. Tapi bingung gitu ngedit. Apalagi? Debo tuh PD-nya nggak habis, Bu. Keren. PD-nya nggak habis. 3 kelebihan tuh, percaya diri, karena nggak semua orang loh bisa PD. Mental aku terlalu kuat. Apa? Mental aku terlalu kuat. Mental baja 4. Apalagi kelebihan banyak. Mental baja ringan. Toko bangunan kali. Lihat Debo lagi mikir kok. Debo lagi mikir, biarkan dia berpikir nih. Tahu, saya nggak tahu lagi, Bu. Oke, 4 kelebihan. Kelebihan yang selanjutnya aku friendly. Aku bisa ngobrol sama orang asing, itu bisa aja. Oke, coba gue kasih bule lu, bisa friendly gak lu? Hah? Apa? Gue kasih bule. What is your name? Ayo lo. Bisa, gue pernah waktu itu ngomong sama orang bule, men. Sumpah. Terus dia cengok karena nggak ngerti. Enggak, aku kayak dengerin gitu ya. Berarti dia kontennya bahasa Inggris, Bu. Kayak dia lagi cerita, gitu. Oh aja sih, kayak gimana? Kayak di chatting di Dota gitu. Kayak di chatting di Dota. Terus itu kelebihan ya, 4 kelebihan. Coba sebutkan, ini kita kayak sekolah ya. Coba sebutkan kekurangan kamu deh. Kekurangan aku mungkin itu kurang duit ya, Bo. Hah? Kurang duit kan. Teboga kurang duit kita tehnya. Gue eta wae. Bersyukur, ayo bersyukur.
kekurangan aku tuh suka menggampangin segala sesuatu. Oh. Sama terus udah gitu apa ya? Aku juga kekurangan aku tuh ya. Klebor. Ya, Teledor, terus ceroboh. Sama kayak gua. Terus kalau dulu tuh kan tergesa-gesa mulu. Kalau sekarang sih kayak lebih kayak santuy gitu. Kan kalau dulu tergesa-gesa, mungkin kalau sekarang berarti udah santai sih nggak apa-apa, tapi kalau terlalu santai itu yang jadi nggak apa-apa. Iya, itu kan tadi kan gue bilang terlalu ngomongin segala macam itu kan terlalu santuy. Kan terus dulu tuh kan terlalu aku tuh selalu buat keputusan tuh cepat banget gitu. Selalu tergesa-gesa gitu. Tapi sekarang udah mulai enggak gitu untungnya. Apalagi ya banyak ngeluh kalau aku mah. Banyak ngeluh. Kayaknya kekurangan kamu adalah kekurangan yang dialami oleh banyak orang. Iya. Dan itu bukan kekuranganku adalah kelebihanku, anjay. Iya, itu nggak kekurangan sih sebenarnya ya. Tapi lebih kekurangan kasih sayang. Nggak bahagia. Sebenarnya intinya itu kali nggak bahagia. Kalau aku tidak bahagia, kenapa aku bisa sampai sekarang dong? Sampai luar biasa. Karena kamu bertahan, Dep. Iya. Karena kamu tuh bertahan, Bo. Iya, karena bertahan. Karena kalian itu memilih untuk bertahan. Ngeluh, tapi kalian kalau kita flashback gitu, kita banyak ngeluhnya, tapi kita bertahan. Iya, bertahan. Hebat nggak kita? Hebat banget. Ya. Proud. Hebat banget loh kita tuh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, di flashback gitu. Gue kalau misalnya kita hidup nggak selalu mulus ya. Saya juga punya banyak masalah juga dalam kehidupan saya dulu sampai sekarang gitu. Cuma kalau pikir-pikir kalau misalnya gue nggak milih bertahan, kayaknya gue jadi gembel sekarang. Saya nggak kuliah kayaknya. Bisa jadi saya jadi ngedrugs mungkin. Waduh. Ya kan? Kalau saya flashback gitu, kalau saya nggak memilih untuk bertahan, pasti saya udah seperti itu, udah kacau balau lah kehidupan saya. Karena saya memilih bertahan, ya kan, memilih untuk bersyukur apa yang saya punya. Iya, lebih milih yang pokoknya kalau dia bisa, saya juga bisa. Tapi dalam hal yang positif ya, makanya gue tuh lebih cenderung ke positive thinking aja deh. Apa yang saya punya, mau saya kurang, mau saya lebih, ya ini saya gitu. Ya itu aku sumpah, aku selalu positive thinking. Iya, itu saya. Enggak, saya bukannya nggak peduli sama orang. Beda loh, nggak peduli sama orang. Aku tuh nggak peduli dengan omongan apa yang mereka, tapi positive thinking terus. Oh, maksudnya nggak peduli sama penilaian negatif orang. Yang namanya manusia kayaknya nggak ada ya kalau nggak ngomong negatif tuh rasanya gatel gitu lidahnya, bener nggak sih? Nggak peduli omongan, disakitin cewek pengen skincarean. Itu maksudnya apa ya? Kalau saya tanya gitu ya, sekarang usia kamu berapa? 20 berapa tadi? 23, baru ulang tahun kemarin 7 Agustus. 23 tahun, nggak berasa ya. Ya Allah, kayaknya baru kemarin gitu saya ngedidik kalian di usia 16, 15, 16, 17 tahun. SMA, ya kan? Ibu mah 18 nggak sih? Kelas 3 kan ibu masuk? Iya. Kamu 18 ya? 17, iya. 18 tahun ya? Ya, tiba-tiba udah 23 tahun aja ya. Kalau saya tanya gitu, saat ini kamu masih ada di fase quarter life crisis tadi nggak? Kalau kondisi khawatirnya sama, maksudnya ada kekhawatiran kalau kondisi ya. Tapi kalau untuk yang real quarter life crisis itu enggak sih Bu, karena sekarang kayak udah tahu strategi gitu Bu, kayak kan saya kantoran iya, freelance iya, jadi kayak mikirnya kayak berarti strateginya kalau dapat uang lebih, invest di saham, di bibit, kayak gitu Bu. Jadi kayak udah punya strategi, walaupun masih kondisinya seperti life crisis, tapi bisa meminimalisir lah. Rasanya nggak seperti life crisis banget gitu Bu. Kamu kekhawatirannya masih,
Tapi karena kamu udah punya strategi gitu ya untuk menyusun masa depan kamu, ya akhirnya terlewati aja gitu ya. Terus kalau boleh tahu apa aja sih yang udah kamu lakukan saat kamu menghadapi quarter life crisis? Saya nggak tahu ya, itu pertanyaan terakhir ya. Ya, saya nggak tahu ya itu sebuah kelebihan atau bukan. Saya tuh orangnya setelah saya pelajari, setelah saya dari Cinus ke IPB dan beres gitu, entah mengapa saya merasa hidup saya menjadi sangat berambisius dan membara. Kayak apapun yang saya ingin dapatkan, selagi range-nya masih sanggup, itu bakal saya kejar, Bu. Kayak dulu, Debo tahu, gue pakai Canon ya, Bu ya. Gara-gara freelance, Kang, bisa nggak vendor saya, bisa nggak ganti ke Sony, minimal Sony aja. Bisa, Kang, berapa sih Sony harganya? 5,5. Itu saya jual kamera lama saya 3,5 juta. Saya cicil ke teman saya yang jual di kampus. Itu saya berapa kali job, itu pure uang nggak dipakai sepeser pun. Habis terima job, edit beres, nih mam, cicilan pertama, cicilan kedua, ketiga, keempat, kelima. Akhirnya jadi ganti kamera. Jadi kayak bukannya bisa apapun itu ya, maksudnya selagi pengen sesuatu tuh pasti diusahain gitu loh, Bu. Bener-bener dikejar sampai dapet. Sampai bener-bener kondisinya, wah ini nggak mungkin lagi nih, kayaknya udah mentok, udah buntu, baru mundur. Tapi selagi masih ada celah, ya saya tetap maju terus. Oke, selain ambisius, apa lagi yang kamu lakukan untuk menghadapi fase quarter life crisis ini? Sebenarnya ini tuh yang sangat klasik ya, sabar. Karena memang banyak yang bilang kan lifetime orang beda-beda. Jadi kayak mikir, oh ya udah sekarang lebih rasional aja, lebih realistik kayak, oh lifetime orang beda-beda gitu kan. Orang lahirnya beda, semuanya beda gitu kan. Maksudnya kayak gak mungkin dong apa istilahnya, buah mangga ya jadi buah mangga, buah apel jadi pohon apel jadi buah apel, pohon Aldi ya pohon Aldi, pohonnya Debo ya jadi pohon Debo. Gak mungkin pohon Debo jadi pohon Aldi gitu loh, Bu. Iya, kalau ada pohon mangga pasti dia berbuah mangga. Gak mungkin kan, Bu, berbuah pepaya. Ya sama kayak kita tumbuh sebagai Aldi, ya bakal berbuah, bakal berkembang, bakal menjadi Aldi, bukan menjadi Debo. Mungkin kalau bahasa kasarnya buahnya di-upgrade jadi pepaya jumbo, jadi mangga yang super. Jadi lebih ke background-nya aja, bukan merubah si identitas dirinya gitu loh, Bu. Bener-bener. Kayak gitu sih Jadi ambisius, sabar, realistis. Ada lagi tambahannya? Belak-belakan kali, Bu ya. Karena apa ya, sekarang tuh intinya gini, lo mau main sama gua, main. Kalau enggak ya udah. Kayak gak mau baik ke orang yang salah karena udah capek, pengennya berbaik sama orang yang baik juga ke kita, mutualisme. Gak ada manusia yang gak mau mutualisme. Istilahnya kayak tahu budi gitu loh, Bu. Tahu utang budi, tahu berbalas. Jadi gak perlu ditagih, dia tuh udah punya kesadaran diri sendiri. Jadi kayak males banget untuk kayak mau coba baik sama dia gitu. Kayak lebih ngelihat secara umum aja sih gitu. Riwayat mereka tuh kayak apa, misalkan kayak ada orang baru yang berteman dengan kita pengen tahu nih riwayatnya kayak apa nih gitu. Jadi nggak mau coba-coba, kayak udah lihat nanti aja, let it flow gitu. Kalau memang dia baik ya kita baik gitu. Kalau memang nggak bisa menjadi yang lebih baik lagi ataupun menjadi yang lebih dekat lagi ya udah. Jadi kayak ya udah, makanya teman saya sekarang nggak jadi banyak. Teman SMA aja saya udah nggak main lagi. Febrian doang. Pokoknya nggak ini ya, nggak neko-neko lah, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Ribet, iya. Saya lebih mempertahankan circle kuliah saya karena dia baru 5 tahun tapi udah melewati teman-teman kecil semua. Debo udah banyak kenal hal beberapa. gitu ya. Deb, kamu saat ini lagi ngalamin quarter life crisis nggak? Merasa itu nggak? Saya aja nggak tahu quarter life crisis apaan, Bu. Aduh. Jadi selama udah 2 jam belum nih?
Kamu nggak paham. Saya ngerti kayak, jadi kayak tadi aku nggak banyak ngomong tuh kayak nggak dengerin dulu, memahamin gitu. Oh gitu, ya udah. Ya intinya tadi yang Ahong bilang di awal, ngalamin yang namanya kegalauan, ya kan, kebimbangan, entah itu terkait dengan percintaan, masa depan, pekerjaan, finansial, macam-macam. Pasti sih, sekarang aja gue yang ngerasain tentang skripsi. Oh, gara-gara skripsi ya? Ya. Terus kamu jempol saya keram bentar ya. Kamu merasa tertantang nggak? Tertantang. Pokoknya minggu ini harus selesai. Tertantang loh. Bakal milih nyerah nggak? Jangan nyerah. Aku tuh ada plan A, plan B, plan C. Jadi aku tuh untuk hidup tuh aku harus ada plannya gitu. Plan A-nya ya kerjain dari kemarin harusnya. Tapi karena plan A-nya gagal gara-gara PPKM sekarang, kantor lockdown, gagal kan plan A. Pakai plan B itu yang plan B yang sekarang, kejar dulu sebisa lu. Kalau nggak bisa, ya udah plan C. Jadinya ke genap, bukan ganjil. Jadi sekarang lagi ngejalanin plan apa? Plan B. Plan B, mudah-mudahan plan B-nya nggak gagal supaya nggak ke plan C ya. Berarti kamu punya berapa banyak plan? Aku mikir sampai, pokoknya misalkan plan B ini yang bisa gagal, aku bikin lagi plan C. Misalkan plan C-nya gagal, bikin lagi plan D sama plan E-nya gitu. Oh, berarti sebenarnya plan C, D sampai akhir itu belum ada, belum kepikiran. Ya, nanti ketika plan B gagal, baru lu ngerencanain plan C gitu. Plan D-nya. Plan D-nya. Oh. Oke, apalagi nih yang mau kita bahas? Udah selesai pembahasan tentang quarter life crisis, tapi yang saya pelajari, yang saya catat nih dari obrolan kita yang lumayan panjang, setiap kalian sobat positif ya yang di usia rentangnya nanti di 20 sampai 30 tahunan itu akan mengalami yang namanya KLC ini gitu ya. Saya singkat deh, KLC. Ya, dan itu tuh bukan sesuatu yang harus kamu takutin karena itu adalah hal wajar yang hampir dan dipastikan ya semua orang akan mengalami itu. Proses itu akan kamu alami. Jadi nggak usah takut. Cara mengatasinya tadi salah satunya si Ahong bilang, kamu tuh jadi pribadi harus yang punya ambisius, yang optimis ya kan. Sabar itu benar banget, sabar nak ya. Saya juga ini ada hasil dari kesabaran saya. Punya beberapa platform itu adalah buah dari kesabaran saya yang awalnya cuma mimpi doang yang saya rasa nggak mungkin, tapi buktinya sekarang ada gitu ya kan, dan realistis itu penting ya. Namanya mimpi berarti kalau realistis nggak boleh mimpi dong, siapa bilang? Ya mimpilah setinggi-tingginya, kejarlah setinggi-tingginya, tapi ada di batas kamu. Jadi jangan sampai nge-push diri kamu banget, nanti kamu jadi stres sendiri ya. Jadi dinikmatin gitu ya, yang namanya jatuh bangunnya itu dinikmatin. Dan yang terakhir yang ada namanya open self tadi ya, nggak usah neko-neko deh ya, nggak usah nuntut diri yang macem-macem. Pokoknya semampunya kita lakukan yang terbaik. Kalau gagal ya nggak jadi masalah, gagal itu bagian dari kehidupan kita ya kan. Nggak ada yang sempurna men ya kan, nggak ada yang sempurna. Debo, nanti kalau kamu sidang gagal nggak usah takut, ada sidang kedua masih gagal juga, masih ada sidang ketiga ya kan, masih gagal juga, masih ada tahun-tahun berikutnya. Lama banget ya. Terus aja sidang ya kan. Pokoknya saya doain Debo, pokoknya harus tahun ini Deb. Kamu gini tahun ya, ini Po. Ya jadi gini, lu nggak boleh ngomong gini. Ya kalau misalnya nggak tahun ini ya tahun depan Bu. Jangan ngomong begitu. Nanti kejadiannya tahun depan loh, bener deh. Itu doa, ucapan itu doa, bener. Ucapan itu doa. Jadi kamu jangan ngomong gitu. Harusnya tadi tuh kamu ngomong gini. Pokoknya saya maunya tahun ini Bu. Mau ntar ditolak, pokoknya harus tahun ini. Itu. Betul. Jadi jangan ada kata-kata, ya kalau nggak tahun ini ya tahun depan, nggak boleh. Nggak boleh diganti kata-katanya, biar itu jadi motivasi kamu supaya kamu bisa nyelesain. Percuma lo sakit pinggang kalau gagal, ya kan? Dan ini udah dikit lagi waktunya habis. Terima kasih banyak ya Ahong, Debu udah nemenin. Jangan lupa nih bakal diupload di YouTube ya. Jadi jangan sampai jangan sampai ibu kok tiba-tiba diupload di YouTube, dan ini juga bakal diupload di podcast Diri Positif juga. Bisa kan ya Dep? Di upload juga suaranya kan? Bisa ya.
Bisa, tinggal hapus aja infonya, selesai. Oke, good. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Terima kasih Sobat Positif yang sudah ngedengerin. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin, seru sharing setelah sekian lama ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa nambah ilmu, bisa nambah, pokoknya bisa mengupgrade diri. Ya ini pengalaman yang di-sharing bukan main-main nih ya kan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Debo sama Ahong. Saya sama-sama. Oke, saya tutup. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode Sobat Positif. Wassalamualaikum.